Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata pelajaran IPA berupa pembuatan video. Perkenalkan, saya Arkana Mahesinudiatamaka dari kelas 8A akan menyampaikan dua topik. Yang pertama, mengidentifikasi tanaman dikotil dan monokotil. Yang kedua, menjelaskan tentang proses fotosintesis. Sebelum saya mengidentifikasi tentang tumbuhan dikotil dan monokotil, kita harus memahami tentang tumbuhan berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji dibagi dalam tumbuhan berbiji terbuka Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji, sehingga dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindung dalam bakal buah atau ovarium. Pada Gymnospermae, biji nampak terekspos langsung atau terletak di antara daun-daun penyusun strobilus atau runjung. Contoh dari tumbuhan berbiji terbuka adalah cemara, pinus, pakis haji, dan bambu. Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji tertutup. Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae mempunyai arti biji, sehingga Angiospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Sedangkan ciri utama yang dimiliki Angiospermae adalah bakal biji yang berada di dalam megasporofil yang kemudian termodifikasi menjadi daun buah. Daun buahnya berfungsi sebagai pelindung dari biji supaya tidak kekeringan di saat mengalami dormansi. Tumbuhan berbiji tertutup terdiri atas dua kelas, yaitu kelas monokotil atau berkeping satu dan dikotil atau berkeping dua. Yang pertama adalah tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Yang saya pegang kali ini adalah tanaman padi. Adapun ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan monokotil diantaranya yaitu berbiji tunggal atau berkeping satu, daunnya berbentuk halus dan bertulang sejajar, batang tidak bercabang tetapi berruas-ruas, tidak mempunyai kambium pada batang maupun akar, dan tidak berkayu, dan memiliki sistem akar serabut. Yang kedua adalah tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Yang saya pegang kali ini adalah tumbuhan mangga. Untuk ciri-ciri tumbuhan dikotil antara lain memiliki biji berkeping dua, membelah saat berkecambah, memiliki sistem perakaran tunggang, memiliki batang bercabang, tapi ini masih muda sehingga tidak bercabang, tulang daun oval atau berjari, batang berkambium dan berkayu. Selanjutnya adalah tentang topik proses fotosintesis. Pada dasarnya, serangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu reaksi terang karena memerlukan cahaya dan reaksi gelap karena tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon dioksida. Reaksi terang terjadi pada grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Sedangkan dalam reaksi gelap terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan besar karbon dioksida dan energi ATP dan NADPH2. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap ini diperoleh dari reaksi terang. Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya matahari. Reaksi gelap bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Yang pertama, reaksi terang. Reaksi terang merupakan fotosintesis yang terjadi pada membran telakoid kloroplas.
Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang telah lama kita kenal, yaitu proses pembuatan karbohidrat dari air, karbon dioksida, dan tentunya cahaya matahari. Reaksi terang sangat tergantung pada matahari, dan reaksinya menghasilkan ATP, NADPH2, dan oksigen yang dilepaskan ke udara. Reaksi terang berlangsung terlebih dahulu dan hasilnya digunakan sebagai energi pada reaksi gelap. Yang kedua, reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi gelap, seperti namanya, tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya, dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga, karena klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH2. Hasil reaksi terang merupakan sumber energi untuk reaksi gelap. Reaksi gelap memiliki jalur reaksi yang disebut sebagai siklus Kelvin. Pada siklus Kelvin, NADPH2 dan karbon dioksida bereaksi menghasilkan karbohidrat dalam bentuk bulat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.